فقال فقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang keluar itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat jamaah sidang pengajian ba'da maghrib sebelum isya rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam inti pengajian, marilah kita menghadiahkan sepaling al-Fatihah untuk rohaniah baginda Rasulullah SAW, para guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Semua khususan ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, Bapak yang mulia, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah. Dalam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat kepada saya menyampaikan dan kepada yang berhadir rahimakumullah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, la nabi ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perbanyaklah selagi hayat di kandung badan kita ini, senantiasa lagi dan lagi kita senantiasa belajar mengenai apa-apa yang menjadi contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Sebab dengan mencontoh Rasulullah SAW, Allah memberikan, menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang siapa mencontoh aku, kata Nabi, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersamanya dalam syurganya Allah SWT. Kemudian Allah juga dalam Al-Quran surat Ali Imran memerintahkan kita, merintahkan Nabi untuk menyampaikan perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kalau kamu kepingin dicintai Allah, maka bilang sama mereka itu, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi SAW. Perintah kata Allah, fattabi'uni, melalui lisan Nabi, ikutlah aku, ikut Nabi. Yaghfir lakum dunubakum, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berbanyak mencontoh-contoh kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, berbanyak berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebab dengan berselawat kepada Nabi, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, sekali berselawat mendapatkan pahala 10 rahmat daripada Allah. Dan berselawat ini mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Sebab dengan satu salawat sudah ada satu zikir di dalamnya. Jadi berselawat ini
udah ada zikir di dalamnya. Kalimat Allahumma. Jadi Allahumma itu zikir, ya Allah. Zikir Allah kan. Nah, zikir kan banyak itu. Nah, zikir salah satu menyebut asma Allah itu ya Allah. Jadi sudah kita sebut dalam salawat itu Allahumma, ya Allah. Harus salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi satu salawat sudah ada di dalamnya, satu zikir, satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang Allah SWT, kita ini sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pengajian kita yang pertama sampai yang keempat itu terdiri dari dua jisim. Jisim yang halus inilah tubuh kita, batang tubuh kita yang jasmaniah ini, dan jisim yang halus rohaniah kita itu. Salah satu bagian daripada jisim yang halus itu Allah antarkan kepada kita ini nafs namanya. Ada nafs, dalam bahasa Indonesianya nafsu. Kita berindikti kalau nafsu itu seolah-olah nafsu ini mengarah kepada kejelekan semua. Seolah-olah kan begitu kan, yang kita tahu kan, namanya nafsu ini pasti ini mengarah ke kejelekan. Padahal tidak semua nafsu isinya jelek. Memang pada diri kita ini yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama itu, dalam Quran juga diceritakan, itu ada martabat nafsu atau 7 tingkatan nafsu. Ada 7 tingkatan nafsu yang ada sama kita. Yang ini mesti kita pahami. Sudah di mana kita selama ini ya memahami tentang diri kita itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak paham tentang nafsu ini, kita sibuk kutat-kutat di sekitar itu. Sehingga maksiat kita kira amal solih, padahal dia maksiat. Padahal amalan kita sebenarnya yang paling berat itu bukan sholat sebenarnya, bukan puasa, bukan zakat. Amalan kita yang paling berat itu itu amalan melawan hawa nafsu. Yang paling berat itu. Melawan hawa nafsu itu yang paling berat. Maka hawa nafsu itu banyak pahalanya, besar pahalanya. Ketika perang Badar selesai, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat, ini nampaknya perang Badar sudah selesai, perang besar. Tapi ada satu perang lagi yang lebih besar sebenarnya. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Ya, karena perang melawan hawa nafsu ini sampai mati kita berperang. Ini perang melawan hawa nafsu ini sampai kita mati. Karena kalau nafsu ini tidak kita tundukkan, tidak diarahkan, maka kita senantiasa menuju kepada kehancuran. Maka Allah SWT dalam diri kita ini, tingkatan pertama yang ada pada kita adalah nafsu amarah namanya. Nafsu yang paling jelek tingkatannya. Itu ada pada setiap insan. Nafsu amarah ini pada dasarnya bersifat mau senang, mau kenyang, mau menang. Tidak mau tunduk dia. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dia mau menang sendiri saja. Jadi nafsu ini disebut nafsu kebinatangan yang ada sama kita ini. Nafsu hewaniyah. Ini nafsu hewaniyah ini Allah Subhanahu wa taala yang ada sama kita ini begitu dahsyatnya. Sehingga ya nafsu ini yang pertama sekali, nafsu amarah itu bermakna, menyuruh dia. Nafsu amarah ini betul menyuruh kita. Yang pertama berlaku sombong. Jadi nafsu itu yang ada sama kita. Jadi nafsu amarah ini Bapak Subhanahu wa taala, nafsu yang pertama sekali yang ada pada nafsu amarah, nafsu kejelekan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus memperturutkan hawa nafsu seperti ini sifat nafsu yang amarah ini
Ya, seperti awal kita ceritakan, dia mau menang sendiri saja, tidak kenal dia kepada Tuhannya. Siapa dirinya, dari mana dia, mau kemana dia, akan berada di mana, dia nggak mau tahu. Yang tahunya pokoknya dia senang, kenyang, menang. Orang lain mau menderita, orang lain mau apa, tidak peduli. Maka ini nafsu yang pertama yang ada pada diri kita ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una bil ghadati wal asyi. Kan? Hendaklah kamu bersabar. Kemudian jangan memperturutkan hawa nafsu, wattaba'u hawa, yang orang-orang yang hanya mengikut hawa nafsunya, wa kana Allahu furuta. Dan orang-orang seperti ini yang mengikut hawa nafsunya ini adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Walaupun nampaknya Pak, kadang-kadang kita lihat orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu ini seolah-olah dia dapatkan semua isi dunia ini. Nampaknya Pak, makin dia taat kepada Allah, makin hartanya makin hebat seolah-olah, badannya makin sehat. Seolah-olah secara syariah nampaknya. Makin dia nggak taat, sampai-sampai kadang-kadang kita kalau lemah yang kita katakan, ini orang yang nggak sholatnya makin jauh dari orang, kok makin enak itu, makin senang dia. Makin nggak sholat makin bahagia hidupnya, anaknya banyak, hartanya tambah, nggak sakit-sakit. Aku ini yang sholat sebentar sakit, rezeki seret, sebab seperti itu. Padahal kita kata Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa sebagaimana kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagi si mukmin, wa jannatul kafir, surganya bagi orang yang ingkar kepada Allah, yang memperturutkan hawa nafsu. Sebab apa? Kalau kita ini, amal kita ini, dia balasannya 3. Kadang-kadang amal soleh kita tidak dibalas di dunia, dibalas di kubur. Kadang di kubur pun nggak dibalas, tapi dibalas di akhirat. Nah, sebaik-baik pembalasan. Tapi orang kafir itu hanya satu aja, yang ingkar itu hanya satu aja dibalasnya. Orang kafir itu di dunia saja, dia kubur nggak dibalas, di akhirat lebih-lebih. Makanya kita lihat orang kafir kalau dia bersedekah, itu dibalas Allah, ditambah terus hartanya, maka berkali-kali lipat. Sebab memang balasnya di dunia. Jadi nanti kalau tutupnya mana pahala saya berbuat baik, itu sudah balas. Dengan badanmu sehat, dengan hartamu yang bertambah, nikmat ikut tambahkan, bukan itu balasan. Orang kafir Pak. Kalau kita orang beriman nih, ya nggak dibalas di dunia, ya dibalas di dalam kubur, dibalas di masa. Jadi Bapak Subhanahu maka disuruh kita bersabar. Jadi kalau kita lihat ada orang mungkin ingkar, hanya memperturutkan wattaba'u hawa, mengikutkan hawa nafsu, suruh sabar. Wa kana Allahu furuta, orang-orang seperti ini ya sudah melampaui batas. Maka suruh istiqomah dengan amalan. Jadi untuk meredam nih nafsu nih supaya enggak di situ saja dia, disuruh terus beramal. Sebab Bapak Subhanahu wa taala kalau tidak beramal, ya maka tetap nafsu itu hanya di situ-situ saja dia. Di situ-situ aja tuh. Sampai mati begitu dia Pak. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hati itu ya seperti cermin yang bersih. Ya, ketika kita buat maksiat satu titik di dalam hati. Kalau tidak beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka titik itu akan tetap. Buat maksiat lagi 2 titik itu. Buat maksiat lagi terus begitu. Sampai kadang-kadang maksiat itu menggelapkan hati. Maka ada orang kalau buat maksiat Pak Subhanahu wa taala enggak terasa dosa lagi Pak. Karena udah sering. Jadi hati yang gelap itu Pak, kalau buat maksiat itu enggak akan getar lagi sih. Maka ada orang kadang-kadang kalau dia maksiatnya kadang-kadang sudah melampaui batas, enggak ada takut lagi sih. Sebab apa? Memang sudah hitam gelap. Maksiat itu dia penyakitnya. Tapi kalau hati ini kata Nabi, setiap sesuatu ada pembersihnya.
pembersih hati itu adalah zikrullah. Kata Nabi SAW. Makanya dalam surah Ar-Ra'd 228 kata Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Pembersih hati itu itulah zikir. Sebab dengan berzikir jiwa menjadi tenang, qalbu menjadi bersih. Maka itu kadang-kadang kalau sudah dibersihkan, qalbu ini sudah terang dan bersih. Sebagian semprot lampu zaman dulu kan pakai semprot teplok itu, kayak kaca. Jadi kalau dia ada bersih, sinar lampu tuh keluar terang. Sebab apa? Sinarnya tidak terhalang, langsung bisa terang. Tapi kalau semprot lampunya itu gelap dengan asapnya gelap, sebesar apapun api di dalam itu nggak keluar dia. Begitu juga hati kita. Hati yang gelap daripada zikrullah, maka cahaya zikir itu nggak keluar. Maksiat nggak takut lagi. Tapi kalau dia bersih, Pak, makanya ada orang, Pak, kalau dia dah terbiasa sholat, supaya saya berzikir, terus tinggal amalan zikirnya itu, tinggal amal solehnya itu, dia gelisah. Gelisah, apa yang kurang nih? Makan udah, ini udah, alah, belum sholat misalnya, kalau dia, atau yang zikirnya belum buat, itu gelisah ya, Pak. Kalau dia buat maksiat, walaupun maksiat kecil, dia gelisah. Misalnya termakan dia barang yang haram, termakan dia misalnya, itu hatinya gelisah. Gitu dia. Makin apa namanya, dia pedulikan, makin gelisah. Maka itulah maksiat, Pak, kalau dibuat sekali dia nggak pernah takut orang lain. Tapi kalau dia buat sekalian di maksiat yang sama, udah kurang takutnya. Dibuat yang ketiga, tambah hilang takutnya. Dibuat yang keempat, sedikit pun nggak takut lagi. Dibuat yang kelima, sudah biasa. Contoh, misalnya orang berzina, nggak pernah berzina, tiba-tiba berzina, takut aja bukan main. Cemana kalau hamil ini? Cemana kalau begini? Takut. Tapi ketika dia tidak bertaubat, besok dia buat yang kedua, berkurang takutnya. Dibuat yang ketiga, tambah hilang takutnya. Dibuat keempat, tak takut lagi. Buat kelima, jadi biasa berzina itu. Gitu. Nah, maka Allah SWT, sebagaimana dikatakan pembersih hati itu adalah zikrullah, maka untuk membersihkan nafsu kita yang menggelegak, yang amarah ini, dia mau taat kepada Allah, maka disuruh dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatma'innul, supaya hatinya, ya, qalbunya itu bersih daripada kemaksiatan. Yang kedua, tingkatan yang kedua, martabat yang kedua dari nafsu ini namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini Bapak Subhanahu wa taala, ini nafsu yang sudah mulai tahu dia mencela. Mencela itu ada dua, mencela orang lain atau mencela dirinya. Ini yang jelek kalau dia mencela orang lain. Jadi kalau nafsu amarah dia nggak peduli, Pak. Tapi kalau nafsu lawamah ini, la uqsimu bi nafsil lawamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah, wala nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini nafsu yang sudah setingkat lebih baik daripada nafsu amarah. Kalau nafsu amarah dia nggak peduli apapun. Kata orang Aceh, kelopri, Pak. Di pemprit udah offset pun nggak peduli, main dibawanya juga bola masuk ke gawang, sudah offset. Ini dia buta tuli. Tapi kalau nafsu lawamah sudah tahu dia mencela dirinya. Tapi kalau dia masih mencela orang lain, dia masih jelek dia. Tapi kalau dia sudah boleh mencela dirinya, Allah, kenapa lah saya ini buat maksiat gini terus? Apa cukup begini-gini aja ini hidup nih? Kalau mati ini cuma nggak buat amal. Masa saya berjoget sanggup, sholat yang 2 rakaat nggak sanggup? Dia sudah mencela itu namanya, Pak. Udah tahu dia mencela dirinya. Tapi kalau dia terus begitu berpikir tentang dirinya, mau dibawa kemana dia sebenarnya? Mematikan dirinya. Kalau andai kata dia mati di hari ini, apa yang dia bisa bawa ke hadapan Allah? Sudah mulai dia memikir-mikirkan tentang dirinya, tentang kehidupannya. Apakah hidupnya hanya begini-gini terus? Apakah hidupnya hanya selamanya hidup? Maka dia perlu merenung.
Makanya ini nafsu yang tingkat kedua. Tapi kalau dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar lagi dan lagi, sudah mulai menggali dia makna daripada kehidupan itu, makna daripada dirinya, makna kepada Tuhannya, makna dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, makna dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, tingkat ketiga dari nafsu itu adalah nafsu mulhimmah. Jadi nafsu mulhimmah ini Bapak Subhanahu wa taala dia sudah mulai taat. Cuma dia terpengaruh dengan lingkungan dan suasana. Kalau berkawan orang baik, baiklah dia. Tapi nanti begitu dia masuk dengan lingkungannya lagi yang mabuk, mabuk juga dia. Jadi nafsu mulhimmah ini, ya Bapak Subhanahu wa taala, nafsu yang tidak tetap. Kadang berkawan dia sama kita pengajian, ikut pengajian, sholat dia. Pulang sholat begini nanti diajak kawannya, gabung kita, gabung, ayo. Gimana? Beli putar kita, cocok juga, pakai juga lagi. Ini dia. Ini nafsu yang masih labil. Tapi nafsu seperti labil, tapi sudah mau taat dia. Maka kita tengok kalau bulan Ramadan, Pak. Tengok. Semua seolah-olah berhenti maksiat. Kafe-kafe, diskotik tutup semua. Orang semasjid semua. Pergi bertarawih. Puasa juga. Tanya, kau macam mana? Mana petang mabuknya kau? Gila kau ni. Ramadan ini, enggak aja. Jangan pas salat juga. Puasa juga. Tarawihan juga. Taat dia. Tapi nanti begitu habis hari raya, balik lagi ke habitatnya. Mabuk lagi, maksiat lagi. Maka ini dia mesti terus dilatih, mesti istiqomah dengan amalan itu. Maka itu kenapalah Bapak Subhanahu wa taala disuruh kita sehari semalam itu terus untuk aqimis shalah li zikri. Sebab salat ini zikir yang terbaik. Zikir yang paling sempurna. Salat ini zikir yang paling sempurna. Sudah kita bahas pada pertemuan terakhir kemarin. Pertemuan yang 2 kali terakhir. Bahwa aqimis shalah li zikri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat yang dimaui Allah sesuai syarat rukunnya itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebab apa? Aqimis shalah li zikri. Dalam solat ada tasbih, dalam solat ada zikir, dalam solat ada doa, dalam solat ada munajat, dalam solat ada istighfar, lengkap dia. Maka itulah seperti kita sampaikan kemarin, solatnya itu harus hadir hatinya, harus hadir rohnya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala dikatakan aqimis shalah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala pakai jasad, harus hadir hatinya, harus hadir rohnya, supaya rasa rasa bergetar hati. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hati itu apabila disebut nama Allah. Orang beriman itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan bertambah-tambah. Jadi Bapak Subhanahu wa taala ini. Maka bisakah nafsu yang dari amarah ini bisa loncat? Bisa. Caranya sebagai kata Nabi, jaddidu imanakum. Perbaharui imanmu itu. Kaifan najidu imanana. Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Sebab hakikat diri kita itu itulah la ilallah. Hakikat diri kita itu Pak, itulah kalimah la ilallah. Itulah hakikat diri Pak. Yang kita zikirkan selalu la ilaha illallah, itulah hakikat diri.
Sebab di situ ada kalimat nafi, menidakkan Tuhan selain Allah, mengisbatkan Allah. Jadi Bapak SWT, jadi ini. Jadi supaya nafsu kita ini berpindah dia lebih baik, maka jangan tinggalkan zikrullah. Jadi itu tingkatan ketiga. Jadi masih labil. Itu yang ada sama kita sebagai insan. Nafsu mulhimmah. Yang keempat, kalau kita istiqomah terus, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan adapun orang-orang yang bermujahadah. Jadi amal soleh itu mujahadah Pak sebenarnya. Apapun Pak, sholat harus mujahadah, zikir harus mujahadah. Maka zikir pun kan bukan sekali disuruh coba. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Terus sambungannya wasabbihu bukratan wa asila. Makanya itu kalau kita dalam sholat sunat rawatib, kan enggak kita temukan Nabi sholat subuh dan sholat sunat ba'diyah subuh, kecuali sholat qadha. Kan enggak ada Pak. Ada ba'diyah subuh rupanya? Enggak ada. Atau ada enggak ba'diyah asar? Enggak ada Pak. Jadi kalau Bapak tengok ada orang sholat Nabi subuh itu ada dua kemungkinan. Dia qadha karena ketinggalan sholat yang dia tinggalkan waktu masa mudanya, atau sholat dia memang terlambat ya kok dari waktu itu. Tapi bukan sholat sunat. Begitu juga ada asar. Tidak ada orang qobliyah asar di mana-mana masjid. Ada orang sholat ba'diyah kalau sebelum maghrib ada, walaupun ghairu muakkad maghrib Pak. Jadi pada ngomong-ngomong aja, bisa habis maghrib ajan. Terus kebanyakan saya tengok orang ngomong-ngomong di masjid. Dia pernah ngomong kan bagus sholat sunat. Ya tapi Pak itu enggak sunnah apanya? Bukan enggak sunnah, pernah dibuat Nabi ghairu muakkad namanya. Kan sholat sunat ada dua, muakkad dengan ghairu muakkad kan. Muakkad sering dibuat Nabi, ghairu muakkad pernah dibuat Nabi walaupun enggak sering. Tapi kan masih pernah dibuat Nabi. Maka sebelum maghrib ada sholat sunat. Ba'da maghrib ada, suruh isya ada juga walaupun ghairu muakkad. Ba'da isya ada, ba'da subuh ada, ba'da asar ada. Apa kan? Itu kembali ke ayat Al-Ahzab 40 itu. Ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, zikir yang banyak kepada Allah. Zikir yang kamu lakukan pagi-pagi dan petang-petang hari. Nah, ini tahun awalnya sebenarnya. Belajar kita berzikrullah. Padahal wa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kapan saja zikir ini Pak kan. 1 kali 24 jam. Sudah kita ulangi sampai pengajian terakhir kemarin. Sebab la ilaha itu 12 hurufnya. La ilaha illallah 12 hurufnya. Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya. 12 tambah 12, 24. Dan satu hari satu malam 24 jam nggak bisa lepas kita dari la ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah 4 suku kata, Muhammadur Rasulullah 3 suku kata. 3 tambah 4 7. Dalam seminggu 7 hari itu tetap juga itu dia. La ilaha illallah Rasulullah. Nah, itu jadi nggak bisa lepas sebenarnya. Tapi karena kita ini masih belajar mendekatkan diri kepada Allah, maka setidaknya ada latihan berzikir kita setiap wasabbihu bukratan wa asila. Jadi kalau kita terus istiqomah, maka tingkat keempat dari nafsu ini, nafs kita ini namanya nafsul mutmainnah. Disebut Allah juga dalam Quran surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kamu ridho, Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah ini yang Allah ridho itu dicatat namanya di langit, Pak. Bukan nggak dicatat, tercatat dia. Jadi nggak semua. Jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi. Dari kalimatnya kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuk kamu ke dalam surgaku. Ini tingkat keempat ini, Pak. Ini nafs yang stabil, udah nggak goyang lagi. Kalau beramal sudah teguh dia, nggak gempor lagi dia. Itu seperti teratai, walaupun tumbuh di lumpur tetap dia bersih. Orang pun nggak puasa pun nggak boleh, kau nggak puasa kau buka lah itu, aku enggak. Ini sudah teguh ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya sebenarnya yang Allah panggil pun itu nafsu ini waktu kita mati. Nafsu ini dipanggil. Yang berubah dari tempat ke tempat yang berubah itu dipanggil ya. Ya ayyuhatuhan nafs, dipanggil nafs. Dan soal kiamat itu juga dipanggil nafs juga. La uqsimu yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dipanggil nafs. Yang keluar dari jasad pun yang dipanggil nafs juga, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nafs juga yang dipanggil dulu, Pak. Makanya itu nafs ini perlu dia berzikrullah kepada Allah. Supaya dia jangan asik berkutat kepada raga yang jasmaniah ini. Sebab raga jasmaniah ini mau senang, mau kenyang, mau menang aja, Pak. Kalau kita turutkan. Kalau kita turutkan dia, Pak, seperti minum air laut. Enggak pernah hilang haus, makin haus. Coba minum air garam, Pak. Bapak haus nih. Ambil air laut, minum seteguk. Bukan hilang hausnya, makin haus, makin haus, makin haus. Itu dia air laut. Jadi Bapak SWT, bisa nggak nafs kita yang dari rendah tingkat pertama, amarah itu bisa langsung ke tingkat keempat. Nafsu indah bisa? Gimana? Di surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi Allah bilang, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Lazimkan berzikir. Berapa banyak? Kembali ke ayat Al-Ahzab 40. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Berbanyak zikir. Berbanyak zikrullah. Sebab memang ini zikrullah ini memang makanan rohani. Makanan rohani ini zikrullah. Makanan rohani kita memang zikrullah. Ya. Ini setidaknya, Pak, orang yang mati dalam keadaan nafsul mutmainnah, jasadnya tidak busuk, Pak. Jasadnya nggak busuk, walaupun cuma kering aja. Yang lebih mantap lagi di atas itu, nafsul radiyah yang kelima. Terus dia muhasabah diri, kemudian memperbanyak mendekatkan kepada dengan latihan-latihan riyadhah, latihan rohaninya. Dia riyadhah, dia dekatkan diri kepada Allah. Maka tingkat kelima nafs itu adalah nafs radiyah. Nafs radiyah ini Bapak Subhanahu wa Ta'ala, dia nampak di akhlak yang mulianya. Paling nampak akhlak mulia. Kalau tadi jiwanya stabil, enggak lagi goyah,
Tapi kalau naik ke tingkat yang kelima dari nafsnya itu, nafsu radiyah itu, maka akhlaknya mulai nampak akhlak mulia, kehidupannya juhud nampak. Bukan nggak boleh kaya Pak, kaya silakan punya harta. Tapi sebagaimana para sahabat, siapa sahabat Nabi yang ditunjukkan oleh Rasulullah, akhlak Rasulullah. Bukan Rasulullah itu nggak bisa kaya Pak. Gunung Uhud datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, aku Allah perintahkan jadi emas. Tapi kata Nabi tidak. Aku mau seperti Nabi Daud, bukan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hartanya banyak, walaupun dia minta jangan ada orang yang seperti aku dulu sekarang akan datang. Maka nggak ada orang seperti Nabi Sulaiman. Baik kekayaan atau apa pangkat nggak ada yang menjadi Yusuf. Tapi Muhammad nggak mau seperti itu. Memang seperti Nabi Daud, satu hari kenyang, satu hari lapar. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Ketika aku lapar, aku bersabar. Bukan enggak? Bisa kaya nih Muhammad. Buktinya melamar Siti Khadijah 100 onta lamarannya Pak. Satu onta berapa puluh juta coba Pak? Berapa puluh juta? Kita satu sapi pun nggak sanggup kita potong, ya kan Pak? Kambing pun ke ayam kita potong. Nih Muhammad 100 unta melamar Siti Khadijah Pak. Kita nikah satu kambing pun nggak ada ayam. Makan apa? Ayam. Paling matar dong. Nah Muhammad udah Pak, bukan miskin. Tapi Nabi Muhammad bukan nggak bisa, nggak mau juhud. Itu tunjukkan Abdurrahman bin Auf, miliarder Arab, tapi nggak menampakkan kekayaannya. Bukan nggak kaya. Itu namanya juhud, sifat radiyah. Di atas radiyah istiqomah terus lagi dan lagi. Tingkat ke-6 namanya nafsul mardiyah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Ya kan radiyah, di atasnya radiyatan mardiyah. Ya, di atas radiyah mardiyah namanya. Yang ke-6. Yang terakhir baru kamilah. Itu kamilah sudah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itulah yang bermakrifat kepada Allah. Nah itulah yang tiga itu Pak. Kalau sudah naf kamilah, kamil itu sempurna. Ini orang sudah makrifatullah, yang dilihat Allah, yang melihat Allah, semua ditengoknya illallah saja Pak. Itulah sifat makrifat. Dia sudah ilmu yakin dengan ilmu yang dia yakin dari Allah, dah. Ainul yakin dengan pengalamannya, dan terakhir hakul yakin. Itulah dia tingkatnya yang ada sama kita. Caranya tidak lain. Kembali ke Al-Quran Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jangan main dengan zikir Pak. Jangan main dengan zikir. Sebab zikir itu Pak menunjukkan identitas kita. Sebab jasmani ini Pak akan kembali dia kepada Allah. Rohani ini dari Allah akan kembali. Demikian karena kopi telah sampai 7 martabat nafsu, mudah-mudahan hafalnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.